Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Roban. Kita berbicara lagi dengan kondisi tim nasional kita yang baru saja melangsungkan pertandingan terakhir di grup A Piala AFF menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, di mana kita tahu bersama tim asuhan Sintayong bisa memenangkan laga melawan tuan rumah dengan skor tipis 2-1. 3 poin ini terasa sangat penting untuk membawa kita lolos ke babak semifinal, menjadi peringkat kedua atau runner up di bawah tim Gajah Perang Thailand yang menjadi juara grup setelah Terasil Dangda dan kawan-kawan menghantam tamunya Kamboja dengan 3-1, dan mereka mengoleksi poin yang sama sebenarnya dengan Indonesia 10, tapi menang dalam selisih gol yang lebih baik, memasukkan 13 kemasukan 2 dan Indonesia memasukkan 12 kemasukan 3, di mana Thailand menunggu pemenang kedua atau runner up dari grup B yang masih akan berlangsung pada hari ini, sementara Indonesia akan menunggu juara grup B yang juga akan dimainkan pada hari ini. Di grup B itu Vietnam menjamu Myanmar di markas Vietnam dan Malaysia menjamu Singapura. Tiga-tiga ini sangat menentukan. Ini kalau sampai Vietnam tertahan oleh Myanmar dan Malaysia menang, Malaysia bisa lolos, ya, bisa sebagai juara grup. Atau apalagi Vietnam itu kalah, ini akan memudahkan bagi Malaysia atau Singapura. Sebaliknya kalau Singapura ini kan tinggal menahan imbang Malaysia untuk bisa lolos, dan mereka bisa mendampingi Vietnam kalau Vietnam bisa menang melawan Myanmar. Tapi kalau Singapura bisa mengalahkan Malaysia, mereka tetap ada di atas sambil tentunya menanti pertarungan antara Vietnam dan Myanmar. Jika imbang, Singapura yang menjadi juara grup. Tapi kalau Vietnam menang, Vietnam yang menjadi juara grup. Namun menurut saya yang pasti, ya, calon kuat lawan kita adalah Vietnam. Karena terasa sangat sulit bagi Myanmar yang sejauh ini di grup B itu baru mengoleksi 1 poin, sama seperti Laos, di mana mereka berada di peringkat keempat dan Laos kelima. Dan ini sulit buat mereka untuk bisa menandingi Vietnam, apalagi sekarang bermain di kandang Vietnam. Jadi tim asuhan Park Hang-seo ini saya bisa pastikan, ya, bukan untuk mendahului, tapi melihat dari kualitas mereka, ya, kedalaman skuad dari Vietnam, mereka mampu untuk bisa mengatasi Myanmar untuk bisa meraih 3 poin dan tampil sebagai juara grup. Jadi bagi tim nasional kita, Fakhrudin dan kawan-kawan sudah harus bersiap menghadapi Vietnam. Karena pertandingan pertama kita sebagai runner up di grup A ini harus bisa menjamu di GBK. Jadi laga pertama itu leg pertama semifinal Piala AFF dimainkan di GBK. Kita menjadi tuan rumah, dan kemudian dalam pertandingan kedua itu kita harus keluar kandang. Laga pertama kita akan dimainkan pada tanggal 6 nantinya, ya, 6 Januari ini. Kemudian di leg kedua itu akan bertarung pada tanggal 9 Januari. Nah, syaratnya buat kita untuk bisa melaju ke final, kita harus menang paling tidak di leg pertama. Kesempatan untuk dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita saat menjadi tuan rumah menghadapi Vietnam. Kalau kita menang, ini peluang untuk lolos ke final terbuka. Walaupun kita harus bisa memainkan laga kedua yang akan bertarung di kandang Vietnam. Artinya ini kan ada motivasi buat kita. Ya, ada semangat yang berlebih. Jadi kita bisa lebih percaya diri lah untuk bisa melangkah ke pertandingan leg kedua kalau kita bisa memenangkan pertandingan, dan itu menjadi harapan semua, baik bagi STY, bagi semua punggawa tim nasional kita untuk bisa mengalahkan Vietnam. Memang ini berat, ya. Mungkin bisa aja di atas kertas kita menggaungkan untuk bisa mengalahkan mereka, tapi di atas lapangan situasi bisa lain. Karena Vietnam ini kan tim yang sangat kuat. Ya, untuk itu kita memang harus fokus, lebih fokus lagi, ya, untuk bermain menghadapi mereka, karena ini jauh lebih kuat, ya. Itu level mereka tuh sama seperti Thailand, ya. Dengan Thailand aja bermain 10 orang kita agak sulit untuk bisa menang, sudah unggul duluan, bahkan kita gagal mempertahankan itu, dan mereka bisa menyamakan 11 menit sebelum pertandingan usai untuk 1-1 lewat Sarayoyen. Nah, sekarang dengan kualitas yang sama seperti Thailand, Vietnam yang datang, ini berbahaya juga buat kita, ya. Makanya kita harus bisa unggul duluan untuk bisa mempertahankan ini. Kalau kita bisa 1-0 dan mungkin bisa 2-0, ini kan jauh lebih bagus buat kita untuk berhitung dalam leg kedua. Nah, untuk bisa mendapatkan demikian, saya rasa bagi STY, dia harus punya cara taktik tersendiri untuk bisa melihat 4 pertandingan yang sudah dimainkan di fase grup A
untuk dia tampil di pertandingan 2 leg ini babak semifinal. Karena masih banyak catatan-catatan, walaupun kita punya hasil yang positif, kita tidak pernah kalah, 3 menang dan 1 imbang, namun masih banyak ada kekurangan, terutama penyelesaian akhir, yang saya sudah bahas juga kemarin dalam konten YouTube saya. Ini menjadi penyakit buat tim kita. Pemain masih suka dengan egonya, ingin memperlihatkan bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik, ingin mencari nama mungkin di papan skor, atau bisa menjadi pencetak gol terbaik, atau mungkin bisa menjadi pembicaraan bahwa saya bisa mencetak gol. Ini kan nggak boleh terjadi. Karena yang dibutuhkan, harus ingat kepada pemain-pemain kita bermain sebagai tim. Teamwork diutamakan. Kolektivitas permainan di lapangan lebih diutamakan daripada bermain sendiri-sendiri. Harus bisa melihat pemain kita, teman kita yang memungkinkan untuk bisa mencetak gol, ya berikanlah itu kepada teman kita yang lebih punya peluang mencetak gol, daripada kita memaksakan diri untuk bisa menembak tapi sebenarnya tidak perlu untuk bisa melakukan itu karena ada yang lebih pas, posisinya lebih bagus. Nah, ini yang terlihat paling tidak di pertandingan kemarin melawan Filipina. Beberapa peluang itu terbuang dengan percuma. Mestinya harus bisa memberikan umpan, dipaksakan untuk bisa menggiring bola terus, menembak, sehingga menjadi sia-sia ketika peluang itu ada, tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya kita mungkin dari sekian banyak peluang, ya mungkin di atas 5 peluang cuma dapat 2 on target. Ya, 2 on target itu untuk menciptakan gol. Padahal kalau melawan Filipina kemarin tercatat ada 7. Ya, dari 20 percobaan menembak, 7 on target, kan ini bagus sebenarnya. Tapi hanya 2 yang benar-benar dikonversi menjadi gol. Banyaklah peluang-peluang itu terjadi. Nah, ini ego-ego ini harus kita minimize lah. Saya pikir STY dan tim kepelatihan sudah tahu ini untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan ini. Jangan sampai melawan Vietnam lagi di hadapan publik sendiri di GBK, kita mendapatkan peluang-peluang bagus tapi tidak menjadi gol. Nah, sementara lawan sulit mendapat peluang tapi sekali mendapat peluang gol. Itu yang namanya lebih efektif mereka bermain. Tidak banyak membuang-buang kesempatan. Cukup dengan 1 tembakan tapi 1 gol, itu lebih bagus. Daripada kita ada 5-10 tembakan tapi cuma 1 gol juga. Ini tidak bagus buat kita. Nah, lawan Thailand kan menjadi cerminan, menjadi contoh bahwa Thailand itu hanya mendapatkan satu-satunya on target dari 90 menit pertandingan ditambah dengan injury time. Ada 7 percobaan menembak dari Thailand. Tapi Thailand 1 on target itu dimanfaatkan mereka dengan 1 gol dari Sarayoyen untuk menyamakan kedudukan, dan kita gagal memenangkan laga ketika kita unggul yang di menit 50 lewat penalti dari Mark Klok. Nah, pada lawan Thailand kita lebih bagus. Kita ada 10 tembakan, kemudian ada 3 on target. Mestinya kan 3-3 bisa menjadikan gol. 1 di antaranya adalah 100% sudah harus masuk. Itu yang diciptakan oleh Witan ketika memanfaatkan kesalahan Pitipong, penjaga gawang dari Thailand, sudah bebas sendiri berlari, bahkan ada 3-4 langkah di depan penjaga gawang lawan. Tidak tenang, buru-buru, dan tidak masukkan bola dengan baik. Padahal kalau ini masuk, kita punya potensi untuk bisa menang ketika kita unggul di babak pertama, dan apalagi ada gol dengan Mark Klok. Nah, ini hanya contoh-contoh aja, ya. Yang kemarin melawan Filipina juga, ya. Sadil yang mestinya memberikan umpan kepada Witan itu dipaksakan. Dendi juga, walaupun Dendi bisa membuat 1 gol, tapi ada 1 kesempatan yang harusnya dia memberikan kepada Witan yang lebih kosong. Mungkin gol, dia maksakan tembak sehingga bola off target keluar. Ricky Kambuaya terlalu banyak yang mendribble bola, tidak melihat kesempatan itu diberikan kepada Spaso yang lebih kosong, lebih free untuk bisa mencetak gol. Akhirnya direbut oleh Jefferson Tabinas, ya pemain belakang dari Filipina. Banyak hal-hal yang ini harus dilihat, yang menjadi pembelajaran penting kita untuk menatap sampai ke laga semifinal. Karena ini kalau terulang lagi, jangan harap kita bisa menang. Jangan harap lagi kita untuk bisa mengangkat trofi. Dan ini kan pertaruhan besar bagi seorang Sintayong. Karena dia belum bisa mendapatkan trofi sejauh ini. Peningkatan progres itu ada, bagus. Tetapi kalau tidak ada trofi kan sama aja sia-sia. Belum tentu juga dia akan diperpanjang juga sebagai pelatih. Karena akhir tahun ini dia akan selesai. Nah, makanya akan berusaha benar-benar untuk bisa mendapatkan trofi, untuk maju ke final. Kita masih ada 1 step lagi. Sekarang ada di semifinal memang. Dan berat Vietnam. Kalau kita melangkah melewati Vietnam, ini kan luar biasa buat kita untuk menatap laga pertandingan lagi melawan Thailand. Kalau Thailand menang, salah satu di antara pemenang Malaysia dan Singapura. Jadi itulah, saya pikir tips-tips yang harus diberikan kepada Sintayong, harus memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk menjadikan gol. Jangan peluang itu seabrek-abrek, tetapi golnya itu mungkin cuma 1 atau 2. Sementara lawan juga punya 2 kesempatan, tapi 2-2 bisa menjadi gol. Vietnam itu memiliki lini serang yang bagus.
Dan mereka lebih disiplin bermain, menjaga daerah, menjaga lawan, lebih tenang seperti di Thailand mereka bermain. Visi bermain bola mereka sangat bagus. Ya, ketenangan ini yang diperlukan di dalam permainan sepak bola. Bagaimana mereka begitu dingin dalam menyelesaikan peluang yang ada untuk menjadikan gol. Dan itu akan terlihat nantinya di GBK. Kalau kita membuang-buang peluang kan sulit buat kita. Nah, kita harus memanfaatkan ini dengan baik. Mumpung kita menjadi tuan rumah pertama. Karena kalau kita imbang saja, jangankan kalah. Imbang saja melawan Vietnam. Kita sulit untuk bisa menang di kandang mereka. Ya. Tapi kalau kita bisa menang, ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita untuk kita bertarung habis-habisan di kandang mereka dan menyingkirkan mereka. Namun perlu kerja keras, saya pikir di sini. Dan STY ya pasti lebih tahu tentang hal ini untuk bisa mengutak-atik ya, bagaimana taktik, strategi yang harus dia mainkan di saat akan tampil di leg pertama babak semifinal. Jadi kita harus hadapi siapapun itu. Ya, mau Vietnam, mau Malaysia, mau Singapura. Tapi yang pasti kalau dengan Vietnam kita harus hadapi mereka. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Tetap semangat menghadapi tim siapapun itu yang akan datang ke GBK. Karena kita bisa melakukan yang terbaik. Doa untuk Anda semua bagi masyarakat Indonesia pencinta sepak bola akan tetap menyertai pasukan Sintayong. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.